Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini mengenai manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan ini eh, merupakan tuntutan ya di setiap zaman. Kondisi yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan itu tidak mungkin sama, pasti selalu berubah. Maka untuk menghadapi hal tersebut, manajemen baik perusahaan maupun organisasi harus memiliki manajemen perubahan. Dia harus selalu beradaptasi terhadap berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, eh, ada juga yang mengatakan manajemen perubahan ini dekat dengan kemajuan gitu, karena kalau kita seandainya berhasil memanfaatkan perubahan tersebut atau kita berhasil memaksimalkan perubahan tersebut sebagai kesempatan bagi kita, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya, baik itu keuntungan ekonomi maupun keuntungan yang lain-lain. Nah, ada juga yang mengatakan manajemen perubahan ini dekat dengan eh, apa namanya keluar dari zona nyaman gitu ya, karena dengan keluar dari zona nyaman kita pasti akan mencapai kemajuan. Nah, saya sendiri juga termasuk setuju dengan pernyataan tersebut, keluar dari zona nyaman. Tapi bagi saya keluar dari zona nyaman itu bukan berarti kita keluar kemudian tidak masuk lagi. Jadi konsepnya kalau menurut saya keluar dari zona nyaman itu adalah kita punya zona nyaman, kita keluar dari zona nyaman untuk mendaki sampai ke zona nyaman berikutnya, karena zona nyaman itu susah untuk didapatkan, dan kalau kita sudah dapat, untuk melepaskannya sayang sekali, kecuali kalau kita bisa masuk zona nyaman yang lebih tinggi. Misalnya mahasiswa yang lagi kuliah ini sekarang kan lagi zona nyaman sebenarnya. Anda kuliah, punya teman, bisa berdiskusi, bisa apa semacam, keluarlah dari zona nyaman. Gimana caranya? Bikin skripsi, ya kan? Kalau seandainya persyaratan Anda sudah memenuhi, semesternya sudah sampai misalnya, bikin skripsi itu Anda masuk ke zona yang tidak nyaman. Tapi akibatnya adalah Anda akan sampai lagi ke zona nyaman berikutnya, yaitu Anda mendapatkan status sarjana. Nah, nanti Anda keluar lagi dari zona nyaman. Anda harus cari kerja misalnya. Dapat kerja. Nanti dapat kerja Anda sudah eh, tidak nyaman, kemudian Anda terbiasa bekerja sampai nyaman lagi, ya keluar lagi supaya apa? Supaya sampai di zona nyaman berikutnya. Misalnya Anda sambung sekolah S2 misalnya, supaya mendapatkan zona nyaman berikutnya. Jadi kalau saya sih konsepnya seperti itu. Jadi kita keluar dari zona nyaman itu bukan hanya sekedar keluar saja, tapi kita itu memanjat zona nyaman berikutnya gitu ya. Nah, apa isu manajemen perubahan yang sedang yang sedang hangat saat ini? Nah, salah satunya adalah revolusi industri 4.0 gitu ya, Industrial Revolution 4.0. Jadi ini sebenarnya sebuah kronologi yang panjang gitu ya untuk mencapai revolusi industri 4.0 itu. Eh, Revolusi industri 4.0 itu membawa perubahan yang besar. Jadi membawa perubahan yang besar sehingga cara berbisnis, cara berkomunikasi, cara kita itu meraih informasi, cara kita berpikir, cara kita bertindak itu semuanya berubah. Termasuk di dalamnya cara kita berbisnis, cara kita mencari pendapatan, cara bekerja dan lain-lain sebagainya. Nah, seandainya kita tidak memiliki manajemen perubahan, ya pasti kalah dengan kondisi kita di sekitarnya, dengan perusahaan, organisasi atau orang-orang yang sudah siap gitu ya. Nah, apa itu revolusi industri 4.0? Karena ini sebuah kronologi yang panjang, mungkin saya jelaskan dari pertama saja langsung. Jadi revolusi industri yang pertama itu terjadinya di Inggris pada tahun 1800-an. Waktu itu ditemukannya mesin uap, ya. Mungkin masih ingat ketika belajar sejarah atau belajar tentang pengantar ekonomi mungkin ya. Itu diajarkan bahwa ketika ditemukan mesin uap itu terjadi revolusi industri di Inggris, ya. Jadi di Inggris itu pada awalnya sebelum ditemukan mesin uap, pabrik itu dia harus bekerja manual gitu ya, menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan dan lain-lain sebagainya. Ada mesin uap, mesin itu bisa bergerak sendiri dengan tenaga uap. Jadi tidak perlu lagi misalnya harus ada manusia yang memutar gitu, harus ada hewan yang menggerakkan gitu. Tidak harus. Jadi karena ada tenaga uap, mesinnya bergerak sendiri. Sehingga apa? Pertama, produktivitas meningkat. Manusia atau hewan itu harus ada istirahatnya. Sementara kalau mesin itu kan bisa bekerja terus-menerus gitu ya. Kemudian pekerjaan lebih akurat. Nah, apa yang terjadi? Revolusi industri pertama seperti juga revolusi industri 4.0
itu membawa perubahan ke wajah bisnis gitu. Banyak pengangguran, kenapa selama ini dia bisa kerja sekarang digantikan oleh mesin gitu, ya kan? Nah, revolusi industri pertama, penemuan mesin uap. Revolusi industri kedua itu terjadi pada tahun 1900-an, ya jaraknya 100 tahun. Kenapa kok bisa terjadi revolusi industri kedua? Karena ditemukan listrik, ya listrik. Listrik ini tidak hanya apa namanya tidak hanya menggantikan uap gitu ya, tapi listrik ini pertama lebih murah dan kedua lebih bersih. Jadi kalau Anda lihat foto-foto lama gitu ya, revolusi industri pertama itu karena dia pakai mesin uap, itu pabrik-pabrik pakai cerobong-cerobong besar, kemudian terjadi polusi udara dan lain sebagainya. Tapi kalau listrik dia lebih relatif gitu ya, lebih bersih serta lebih aman dan lebih bagus lah gitu ya. Nah, sehingga terjadi lagi perubahan. Kemudian yang kedua, pada saat revolusi industri kedua itu bukan hanya penemuan listrik, tapi juga penemuan metode kerja assembly line. Ya, assembly line itu para pekerja itu dia seperti berbaris gitu ya, berjajar. Kemudian produk itu yang lewat gitu. Misalnya di sini dipasang ini, kemudian lewat lagi dipasang apa, kemudian lewat lagi sampai akhirnya nanti produk itu berhasil dibikin. Kenapa itu merubah mengubah industri gitu ya? Karena pada awalnya produktivitas produksi itu relatif kecil. Kenapa? Produk itu dikerjakan bersama-sama. Jadi kalau dulu pekerjaannya yang jalan. Jadi di sebuah ruangan misalnya di pabrik, misalnya bikin mobil gitu ya. Mobil itu ditaruh di tengah kerangkanya, kemudian pegawai ini yang sama-sama jalan mendekati mobil tersebut. Nah, dipasangi bannya, dipasang ininya, pasang kaca spionnya sampai dia menjadi mobil. Nah, satu pekerja itu bisa mengerjakan berbagai macam tugas. Tadi dia waktu kerangka ini masih kosong, dia masang pintu, kemudian masang kaca spion, masang apa segala macam sampai jadi mobil bersama dengan teman-temannya. Tapi assembly line dia berdiri di satu tempat saja, produk ini yang jalan. Jadi produk ini dari sini dia berupa masih kerangka, ya kan? Jalan di sini dipasang ban, jalan lagi dipasang ini, jalan lagi dipasang ini sampai dia nanti menjadi mobil. Sehingga pekerja itu dia menjadi ahli karena dia mengerjakan hanya satu hal saja. Kemudian produktivitas juga meningkat. Sebelum ada assembly line, satu mobil itu dibikin misalnya dalam waktu 1 minggu misalnya. Tapi dengan ada assembly line, satu mobil itu bisa dibikin per 1 menit. Jadi tiap 1 menit keluar mobil, tiap 1 menit keluar mobil seperti itu. Nah, itu revolusi industri kedua. Revolusi industri ketiga itu tahun 1980-an sampai 1990-an ya, ditemukannya internet gitu. Ditemukannya internet sehingga terjadilah era globalisasi. Jadi era globalisasi itu sebenarnya sudah lewat ya. Era globalisasi itu tahun 90-an. Apa yang terjadi? Karena ada internet maka ada fasilitas email, ada fasilitas media sosial, ada fasilitas lain-lain, ada Google dan lain-lain sebagainya gitu ya, sehingga kita bisa mencari informasi itu dengan cepat ya. Dan kita itu saling terkoneksi. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada internet, orang menghubungi temannya di luar negeri misalnya itu harus pakai surat, dan surat ini mungkin sampainya bisa seminggu. Tapi karena ada internet dikirim sekarang sampai. Jadi dalam berbisnis itu besar sekali dampaknya karena kecepatan komunikasi seperti itu. Nah, itu revolusi industri ketiga. Revolusi industri keempat itu masih internet, tapi internet ini sudah masuk ke dalam semua aspek kehidupan kita. Kita sekarang itu mungkin sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari internet gitu ya. Jadi eh, kuliah misalnya seperti sekarang ini kan pakai internet. Saya di rumah, ya kan, walaupun sekarang lagi masa masa darurat KLB COVID-19, tapi kelas saya bisa tetap jalan. Kenapa? Saya punya fasilitas internet, Anda juga bisa belajar. Nah, dengan adanya fasilitas seperti ini, kalau di masa lalu kalau ada pandemi ini misalnya, mungkin kita harus libur gitu. Bayangkan betapa repotnya semester kita tertinggal. Tapi karena ada fasilitas online, ada e-learning, ada YouTube, ada lain-lain sebagainya, kita kelasnya bisa jalan. Anda belajar juga tidak harus misalnya kelas kita setiap hari Senin jam 7 misalnya. Nggak harus standby jam Senin jam 7 karena online. Anda bisa lihatnya siang, bisa lihat malam, bisa lihat kapan saja gitu ya. Sudah terkena revolusi industri 4.0. Bisnis juga seperti itu.
Kalau dulu Anda bikin nasi goreng misalnya di kampus misalnya ya, siapa saingan Anda? Ya mungkin adalah nasi goreng atau makanan-makanan yang ada di sekitar kampus itu. Itu masa lalu. Tapi di revolusi industri 4.0, saingan Anda itu walaupun Anda berada di kampus, tapi mungkin saingan Anda itu jaraknya 10 km dari sana, 20 km dari sana. Kenapa? Karena orang beli makanan sekarang tidak lagi berdasarkan tempat, orang sekarang pesan secara online saja gitu. Jadi walaupun dia berada di kampus, ya kan, belum tentu mereka itu makan ke tempat Anda. Bisa jadi dia pesannya jauh, jaraknya 5 kilo, 6 kilo, atau 10 kilo dari kampus itu. Jadi saingannya sudah tidak tahu sekarang. Nah, dalam dunia kesehatan juga seperti itu. Sekarang udah ada Halo Dokter, ya kan. Kemudian belajar sudah, pemerintahan juga ya kan sudah online dan lain-lain sebagainya. Jadi revolusi industri 4.0 itu semua aspek kehidupan kita itu sudah online gitu ya. Apa saja sudah online. Kita nonton sudah online. Kita dengarkan musik sudah online. Hiburan sudah online. Belajar sudah online, ya kan? Apa-apa online sekarang semuanya. Nah, selain itu juga adanya big data gitu. Jadi bagi pebisnis ya kan, bagi perusahaan-perusahaan besar, mereka itu tidak lagi nebak-nebak apa kira-kira produk yang akan laku sekarang. Tidak, karena mereka sudah punya datanya. Masing-masing kita menggunakan internet itu semuanya historis kita itu tercatat gitu. Kita tadi pagi mengunjungi apa, kita selama ini suka searchingnya produk apa, itu semua tercatat dan itu dipegang oleh perusahaan-perusahaan. Makanya ketika kita online, misalnya Anda dengan saya online, duduk bersebelahan, kita sama-sama buka media sosial Facebook atau Instagram misalnya, iklan yang kita dapatkan itu berbeda. Kalau saya mungkin iklannya seperti ini, Anda mungkin beda lagi. Kenapa? Karena historis kita itu sudah tercatat gitu ya. Nah, apa dampaknya revolusi industri 4.0 itu terhadap perusahaan? Pertama, perusahaan itu kalau mereka lambat, mereka tidak mengadopsi teknologi, mereka akan mati gitu ya, akan ditinggalkan ya. Banyak sekali contohnya, misalnya perusahaan ini dia tidak bikin kesalahan hanya karena tidak mengadopsi teknologi saja. Misalnya Nokia dulu, Nokia itu kalau tahun 2000-an mungkin masih ingat, itu rajanya handphone gitu ya. Mereka terlambat pindah ke smartphone, akibatnya Nokia sekarang saya rasa nggak ada lagi yang pakai HP Nokia sekarang. Padahal Nokia nggak salah, mereka tidak bikin kesalahan misalnya meluncurkan produk yang jelek gitu, tidak. Mereka tidak tersangkut kasus hukum, tidak ada apa-apa, cuman karena terlambat saja. Karena terlambat ya sekarang Nokia nggak ini lagi, ya kan. Kemudian apa lagi ya, banyak sekali contohnya ya. Nah, sehingga itulah manfaatnya manajemen perubahan, perusahaan, organisasi maupun kita sendiri sebagai individu gitu ya, harus selalu siap dalam menghadapi berbagai macam perubahan. Kalau Anda perhatikan dari penjelasan saya tadi, revolusi industri pertama itu 1800-an, revolusi industri kedua itu 1900-an, revolusi industri ketiga itu tahun 90-an. Sekarang sudah revolusi industri keempat. Jadi jangka waktunya itu semakin lama semakin dekat. Kita tidak tahu apalagi perubahan yang akan terjadi mungkin dalam 1-2 tahun ini. Bisa jadi nanti tidak perlu lagi kampus. Bisa jadi nanti kita tidak perlu lagi tidak perlu lagi pakai kantor. Siapa tahu kita nanti nggak perlu lagi belajar gitu ya. Mungkin pengetahuan itu bisa di-download aja langsung masuk ke sini gitu. Nah, kita harus selalu siap gitu ya dengan perubahan itu. Perubahan itu nggak bisa dihentikan atau tidak bisa di stop. Kita hanya bisa menyesuaikan gitu. Nah, maka selalulah belajar, selalu banyak baca, selalu ikuti perkembangan apapun teknologi terbaru, walaupun Anda belum punya, pelajari aja gitu ya. Kalau misalnya buka Google, buka YouTube, jangan hanya melihat hiburan-hiburan saja gitu ya. Buka YouTube hanya lihat prank saja seharian misalnya, atau lihat video-video viral saja misalnya. Ya buka juga yang informasi-informasi supaya Anda tidak ketinggalan gitu ya. Jangan hanya jadi penonton saja di era perubahan seperti ini. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam marketing dan kewirausahaan.